Hai, ketemu lagi sama Pendeta Dengar Curhatmu. Kali ini Pendeta mau bacakan dari teman kita yang sedang bergumul banget. Tapi sebelum itu, mohon di-subscribe acara ini supaya bisa menjangkau teman-teman kita yang lain di luar sana yang dia tidak tahu mau berbincang dengan siapa, yang dia merasa bahwa hidupnya itu kok penuh dengan kesia-siaan. Silahkan di like, di subscribe, dan juga di sharekan kemana-mana supaya teman kita menemukan channel ini dan dia tahu bahwa ternyata dia tidak sendiri. Oke, Pendeta mau baca. Halo Pendeta, namaku Loneliness. Aku sedang bergumul banget Pendeta. Bagaimana nanti akhirnya hubungan kami ini? Aku sudah bertunangan dengan seorang gadis. Kami berpacaran selama 3 tahun 2 bulan. Kantor kami berdekatan, itu yang mempertemukan kami. Orang tua kami sudah saling kenal, sudah saling mengunjungi. Tapi dia sepertinya terlalu kekanak-kanakan Pendeta. Itu pun sudah kumaklumi kok Pendeta. Aku mau menjaganya sebagai abang, bapak, teman, dan juga tentunya sebagai suaminya. Tapi COVID-19 ini membuat hubungan kami semakin renggang. Pertemuan kami face to face secara fisik berkurang. Namanya juga orang yang pacaran kan. Pertemuan penting untuk memupuk kasih sayang dan perhatian. Nah, tipe kekasihku ini tipe sentuhan Pendeta. Kita ada di dekatnya, baru dia merasa dicintai. Kalau hanya telepon, SMS, atau video call, dia nggak merasa dicintai Pendeta. Itu yang kupelajari dari dia. Dia emang beda dari yang lain. Aku sayang sama dia. Nah, masalahnya sekarang ini, kami itu udah ada rencana mau menikah Pendeta. Di bulan 8 ini kami berdua setuju jika hanya pemberkatan perkawinan di gereja saja dulu, dan mengikuti protokoler kesehatan dari pemerintah. Dan pesta adat itu diadakan belakangan. Nah, orang tua dia bersikeras supaya pemberkatan perkawinan di gereja ditunda, karena dia mau semua keluarga datang memberikan doa dan memberikan puji-pujiannya di gereja seperti biasa. Gak mungkin kan Pendeta? Nah, orang tuaku juga malah ngotot pemberkatan perkawinan bisa ditunda karena bapak pengen semua keluarga bisa datang juga di pesta adat perkawinan kami. Bapak anak satu-satunya laki-laki, adiknya ada 5 orang dan semua perempuan. Aku juga anak laki-laki satu-satunya dari 3 bersaudara Pendeta. Adikku dua-duanya itu perempuan, jadi posisiku sama posisi bapak sama. Kami calon pengantin ini sih gak ada masalah Pendeta. Yang penting tuh diberkati dulu, pesta belakangan. Keluarga gak banyak yang datang di gereja juga tidak masalah, karena kami malah lebih takut kalau setelah pemberkatan dan pesta kami, malah penyebaran COVID-19 makin banyak. Ya, kami jadi merasa berdosa lah Pendeta. Benar sih. Setelah beberapa lama, aku dan calon istriku sepakat pemberkatan perkawinan saja dulu dengan sederhana. Sekarang malah kami yang sudah semakin jauh Pendeta. Kami bertengkar. Orang tua kami yang bersikeras. Orang tua kami yang memikirkan dan memutuskan apa yang mereka inginkan, tapi lupa memikirkan kami yang menjalani perkawinan kami. Jujur Pendeta, aku bingung. Aku mau marah sama orang tuaku, tapi itu gak mungkin. Aku mau marah sama kekasih hatiku karena dia juga gak punya pendirian. Kadang dia ikut kata orang tuanya sampai kami adu pemikiran. Kadang dia nelpon sambil nangis, ayo kawin lari. Halah, gak mungkin kan Pendeta, orang tua makin sedih lah. Terkadang aku jadi serba salah Pendeta. Terkadang aku jadi, udahlah, bodo amat lah. Mau bagaimana nanti, bagaimanalah. Aku terkadang sudah angkat tangan Pendeta. Terkadang aku berpikir, sudahlah, putus saja. Mungkin bukan ini, karena sepertinya kok aku seorang yang memperjuangkan semuanya. Makasih Pendeta, makasih. Aku lelah Pendeta. Dari aku, Loneliness. Untuk Loneliness, jangan terlalu larut dengan masalah ya. Memang terkadang orang yang mau menikah itu mungkin bukan hanya, ya Pendeta juga pernah merasakan, mungkin bukan hanya Pendeta, bukan hanya kamu, tapi mungkin banyak juga teman-teman kita yang lain
saat mau menikah itu ada hambatan sepertinya. Masalah yang kecil jadi besar lah, masalah yang besar jadi teramat besar lah, dan yang lain sebagainya. Kita ini mau membangun rumah tangga Kristen sebenarnya. Rumah tangga Kristen, namanya juga rumah tangga milik Kristus. Ya pasti iblis gak suka dong dengan pertemuan orang yang saling mengasihi dan membina rumah tangga yang kecil. Rumah tangga orang Kristen itu kan disebut dengan gereja yang kecil. Ya iblis gak suka dong ada gereja-gereja kecil di mana-mana. Tapi intinya semua orang yang mau menikah memiliki pergumulan yang luar biasa. Mereka mau menguji seberapa sanggupkah kalian untuk menjaga hubungan kalian supaya semakin tetap harmonis. Bagaimana sih usaha kalian berdua untuk bisa mengarungi rumah tangga, bahtera rumah tangga yang adalah bahtera yang besar, kapal yang besar yang membutuhkan dua orang yang saling bekerja sama. Intinya pendeta pengen ngasih usul bagaimana kalau loneliness, ceritakan kepada Bapak apa yang loneliness rasakan. Apa yang loneliness rasakan? Apa yang sekarang menjadi pergumulan loneliness? Coba ajak Bapak ya menjadi teman loneliness untuk bisa menceritakan semua perasaan loneliness. Jadi ini tidak hanya loneliness yang merasakannya, yang memikirkannya. Dan soal pesta perkawinan dan adat semuanya, tidak hanya orang tua kedua belah pihak yang memikirkannya, tapi juga mereka ikut mengangkat loneliness ke dalam masalah ini. Terkadang komunikasi menceritakan apa yang loneliness rasakan terkadang bisa menjadi jalan keluar juga. Kita biasanya hanya menerka-nerka, ini kayaknya gini deh, kayaknya gini deh, kayaknya gini deh. Masa sih gitu aja orang tua nggak ngerti sih? Masa sih mereka nggak bisa mengerti raut wajahku sekarang ini sudah bagaimana? Mereka nggak tahu apa kalau aku sekarang sudah jarang ketemu sama calon menantunya? Mereka nggak tahu. Jadi coba loneliness ceritakan kepada mereka apa yang loneliness rasakan, dan mungkin bisa saling share, berbagi apa yang Bapak rasakan juga, sehingga ada tahap-tahap yang pengen Bapak lakukan. Kenapa Bapak atau kedua belah pihak orang tua kita sepertinya kok memaksa ini gitu. Jadi coba kita datang untuk menjadi teman bagi mereka. Biaya cateringnya mungkin yang menjadi pikiran Bapak, atau biaya gedung atau yang lain sebagainya, atau karena masalah undangan yang lain sebagainya, atau karena keluarga sudah saling tahu informasinya. Ya sebagai orang tua kan mereka juga segan untuk mengatakan yang ini datang, yang itu nggak usah dulu. Nah coba sekarang loneliness, orang yang sudah dewasa, coba kembali nimbrung sama mereka dan berbagi. Apa baiknya jalan keluarnya untuk kalian semua, untuk teman-teman kita ya di zaman COVID, di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada juga seperti teman kita loneliness yang juga sedang kebingungan dengan masalah ini. Coba dikomunikasikan dengan baik, bukan dengan rasa aku harus menang, enggak, bukan soal itu sekarang. Tapi bagaimana supaya isi hati apa yang kalian rasakan, apa pergumulan kalian sudah kalian sampaikan dengan baik-baik, ya, kan orang tua kita juga sedang bergumul sebenarnya, bukan hanya pengantin yang bergumul, tapi juga semua orang juga bergumul saat ini. Mungkin putus bukan jawaban yang baik loneliness. Coba dikatakan dengan dibincangkan, diceritakan, berbagi dengan baik. Untuk semuanya coba dikomunikasikan lagi dengan baik. Dan jangan lupa juga untuk didoakan. Pendeta akan mendoakan loneliness. Walaupun namanya loneliness, untuk teman-teman kita tidak apa-apa, silahkan bawa loneliness dalam doa. Karena kita yakin Tuhan kita ya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat. Jadi tolong doakan dia supaya Tuhan juga menguatkan dia. Karena loneliness bilang dia itu kayak kekanak-kanakan pendeta, tapi aku sayang dia. Aku mau jadi abangnya, aku mau jadi temannya, aku mau jadi bapaknya, aku juga mau jadi suaminya. Nah, keteguhan hati loneliness ini yang diperlukan untuk menjadi seorang suami. Tetap teguhkan hatimu, tetap satukan hati kalian berdua, walaupun jarak jauh, tetaplah doakan. Karena doa dapat menyentuh hatinya. Dan tetap aja romantis walaupun hanya video call. Tuhan berkati, dan untuk teman-teman semua, jangan patah semangat,
Tetap kuatkan hatimu, karena cinta yang sejati hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang hebat. Terima kasih untuk tetap setia di channel Pendeta. Jangan lupa di like, subscribe, dan silahkan di share video ini supaya dapat menjangkau teman-teman kita, anak-anak kita, atau orang tua kita sekalipun, sehingga mereka dapat mengerti perasaan anak-anaknya. Terima kasih, sampai jumpa di acara channel Pendeta Dengar Curhatmu.